Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil modul ajar yang telah kami selesaikan. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Khairatul Nurhayati. Saya Santi Mahtua. Saya Siti Nabila Afifah. Saya Raihan. Saya Lydia Maranata Baru Sembiring. Saya Rizali Lagi. Saya Rizal Dirdan Pasribu. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, saya akan memaparkan dari modul kami. Identitas modul penyusun dari kelompok 2, investasi dari SD Negeri 16 Banda Aceh. Tahun penyusun di 2024, jenjang sekolah SD. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, mata fase atau kelas di kelas 4 SD. Topik alam sekitar kita. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Di sini saya akan melanjutkan kompetisi awal. Sebelum memulai pembelajaran, siswa diharapkan sudah memiliki pengetahuan dasar berikut. Yang pertama, mengenali dan dapat menyebutkan beberapa elemen utama alam seperti tanaman, hewan, manusia, dan lingkungan. Yang kedua, memahami konsep ekosistem sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang keempat, dapat mengenali beberapa jenis lingkungan hidup yang ada di sekitar mereka. C. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Melalui pengenalan alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dihargai. Yang kedua, global dan berwawasan luas. Dengan mengenali beberapa komponen alam dan saling ketergantungan dalam ekosistem. Yang ketiga, gotong royong. Siswa bekerja sama dan kelompok untuk melakukan observasi dan membuat poster tentang hubungan antara komponen alam. Yang keempat, mandiri. Melalui kegiatan observasi yang dilibatkan kemampuan siswa untuk menganalisis hasil pengamatan secara mandiri. Yang kelima, berpikir kritis. Melatih siswa untuk berpikir kritis tentang dampak tindakan manusia terhadap alam dan ekosistem. Oke, baik. Jadi di sini ada sarana dan prasarananya. Jadi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran itu ada prasarana dan prasarananya. Yang pertama itu alat dan bahan. Yang pertama, gambar-gambar komponen alam. Contohnya itu tanaman, hewan, manusia, atau foto lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada video animasi tentang mengenai ekosistem. Terus ada alat tulis seperti pensil, penghapus, spidol, dan lain-lainnya. Dan itu ada kertas, karton, dan bahan untuk membuat poster. Terus ada laptop atau proyektor jika diperlukan untuk presentasi atau video. Tempatnya itu di kelas untuk presentasi dan halaman sekolah area luar untuk melakukan observasi langsung. Dan target peserta didik. Di sini mempunyai target peserta didik. Itu yang pertama, targetnya adalah peserta didik siswa kelas 4 SD dengan usia sekitar 9 sampai 10 tahun. Dan yang kedua, kemampuan awal. Siswa sudah melakukan pengetahuan dasar tentang lingkungan dan lingkungan sekitar dan komponen alam seperti tanaman, hewan, manusia, dan lingkungan sekitarnya. Terus ada model-model pembelajaran. Yang pertama itu ada model pembelajaran discovery learning, yaitu siswa melakukan observasi dan menemukan informasi melalui pengalaman langsung. Maksudnya itu adalah siswa melakukan observasi tentang pengamatannya dalam observasi lingkungan alam sekitar. Dan yang kedua itu adalah cooperative learning atau pembelajaran kooperatif, yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan hasil observasi dan membuat poster. Jadi jika tadi yang pertama itu discovery learning, siswa disuruh untuk mengamati alam. Dan yang kedua ini cooperative learning, untuk siswa membuat kelompok supaya untuk apa yang mereka amati itu bisa mereka kerjakan dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah program based learning atau PBL. Mengajak siswa untuk berpikir kritis dan mendiskusikan masalah lingkungan sekitar mereka dan solusinya. Dengan adanya metode pembelajaran PBL ini, jadi membuat siswa itu seperti dia bisa menjadi berpikir kritis dan dia bisa meningkatkan kemampuan berpikir. Saya akan melanjutkannya. Di sini ada komponen inti. Yang poin A, tujuan kegiatan pembelajaran.
Pertama, menyebutkan dan memahami komponen-komponen utama alam, tanaman, hewan, manusia, dan lingkungan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antar komponen alam dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Yang ketiga, menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam dan ekosistem. Yang keempat, melakukan observasi langsung terhadap alam sekitar mereka dan mencatat temuan mereka. Yang kelima, menghasilkan karya atau poster yang menggambarkan hubungan antara komponen alam. Lanjut yang B, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna dalam materi ini mencakup satu, komponen alam, menyadari bahwa alam terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait seperti tanaman, hewan, manusia, dan lingkungan. Yang kedua, interaksi alam, memahami bahwa interaksi antar komponen alam penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, kepedulian lingkungan. Siswa mengerti bahwa kerusakan pada salah satu komponen alam dapat mempengaruhi seluruh ekosistem dan keberlanjutan hidup manusia. Yang C, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang terjadi jika salah satu komponen alam terganggu? Yang kedua, mengapa tanaman penting bagi kehidupan manusia dan hewan? Yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga alam agar tetap seimbang? Yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah atau sekolah? Baik, saya akan melanjutkan lagi di D, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan 10 menit. Sesi pertama, guru membuka pembelajaran dengan bertanya apa saja yang kalian lihat di sekitar kalian. Apa yang kalian ketahui tentang komponen alam. Yang selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, kegiatan inti 60 menit. Yang pertama, pembelajaran materi 20 menit. Guru menjelaskan konsep alam sekitar kita, komponen-komponen alam, dan hubungan antar komponen alam, tanaman, hewan, manusia, dan lingkungan. Yang kedua, observasi alam di sekitar kita. Itu alokasi waktu 20 menit. Siswa dibagi dalam kegiatan kecil siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk melakukan observasi di luar kelas atau halaman sekolah, mengidentifikasi berbagai komponen alam, tanaman, hewan, dan kondisi lingkungan. Yang ketiga, diskusi dan penyusunan temuan. Alokasi waktu 15 menit. Setiap kelompok mendiskusikan hasil observasi dan menyusun hubungan antar komponen alam berdasarkan temuan mereka. Yang keempat, penugasan. Alokasi waktu 5 menit. Guru memberikan tugas kelompok untuk membuat poster menggambarkan hubungan antar komponen alam dan pentingnya menjaga kelestarian. Dan yang terakhir, ada penutup di 10 menit. Guru menyimpulkan pembelajaran hari ini dan memberi motivasi untuk lebih peduli terhadap alam. Guru memberikan tugas rumah untuk menggambar dan menjelaskan pentingnya kelestarian alam. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu refleksi. Di mana di sini refleksi dibagi menjadi 2 komponen, yaitu refleksi untuk siswa dan juga refleksi untuk guru. Yang mana di sini refleksi siswa ada 2 poin, yaitu yang pertama, apakah saya sudah memahami hubungan antara komponen alam, dan yang kedua, apakah yang bisa saya lakukan untuk menjaga kelestarian alam. Dan begitu pun ada refleksi guru, yang itu ada 3 poin, yaitu yang pertama, apakah siswa dapat mengikuti kegiatan observasi dengan baik. Yang kedua, bagaimana antusiasme siswa dalam diskusi kelompok. Dan yang ketiga, apakah tujuan pembelajaran tercapai. Baik, teman saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian F, yaitu asesmen atau penilaian. Yang pertama, adanya penilaian proses, yaitu observasi keterlibatan siswa, menilai partisipasi siswa dalam diskusi dan kegiatan observasi. Yang kedua, adanya penilaian hasil. Yang pertama, yaitu ulangan tertulis. Di sini untuk mengukur pemahaman siswa tentang komponen alam dan hubungan antar komponen.
seperti pilihan ganda atau bisa soal uraian. Yang kedua, contoh soal. Bisa berupa sebutkan 3 komponen alam yang saling berinteraksi atau jelaskan bagaimana tanaman membantu keseimbangan alam. Yang ketiga, adanya penilaian tugas, yaitu poin A-nya, penilaian poster. Menilai kreativitas dan kemampuan siswa dalam menggambarkan hubungan antar komponen alam dan dalam poster. Yang B, penilaian presentasi, mengukur kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang hubungan antar komponen alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan, siswa yang telah memahami materi dengan baik dapat diberikan kegiatan tambahan berupa penelitian lebih lanjut tentang ekosistem yang lebih besar seperti hutan atau laut. Diskusi tentang ancaman yang dihadapi alam dan bagaimana manusia dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Dan kedua, remedial. Untuk siswa yang mengalami kesulitan memahami materi, dapat diberikan tugas tambahan berupa membaca dan menjelaskan tentang komponen alam dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat memberikan penjelasan tambahan secara individu atau dalam kelompok kecil. Jadi di sini saya akan menyimpulkan semuanya dari tentang modul ajar kami. Itu dengan mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami bahwa alam sekitar kita terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan bergantung antara satu dengan yang lainnya. Melalui pengamatan dan diskusi, mereka dapat mengembangkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Baik, terima kasih. Baik, jadi sekian hasil pemaparan tentang modul ajar kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Paham.